anak-anak, selamat berjumpa lagi di sini dengan Pak Guru dalam channel PG Tutorial ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang menjumlahkan pecahan ya, menjumlahkan pecahan, pecahan. Nah, jadi menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama ya, dengan penyebut sama dulu. Sama dan berbeda. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama ya. Taruh ya, penyebutnya sama dulu. Penyebut sama. Nah, misalkan ya. Nah, dalam pecahan itu kalian harus ingat ya. Misalkan 1/2. Nah, itu ada yang namanya pembilang ya. Ini adalah pembilang. Dan ini adalah penyebut ya. Nah, jadi kita di sini akan berupaya untuk menjumlahkan sebuah pecahan ya, menjumlahkan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Nah, misalkan contoh seperti ini. Contoh ya. Contoh. 1/2 tambah 1/2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, karena sudah sama penyebutnya ya, karena ini sama, nah, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya ya. 1 tambah 1 berapa? Maka jawabannya adalah 2/2 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh lain ya, contoh lain. Nah, contoh lain bagaimana kalau misalnya 1/4 tambah 2/4. Kalian bisa membuat langkah kerja seperti ini dulu. Per ya, titik 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 per titik titik titik. Nah, otomatis ini karena sudah sama ya, maka di sini tetap ditulis 4 ya. Dan di sini 1 tambah 2 berapa? 3 hasilnya ya. 3. Nah, gampang ya kalau penyebutnya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Sekarang kita cari yang penyebutnya berbeda. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Oke. Ini penyebut berbeda. Nyebut beda, berbeda. Nah, misalkan ya 1/2, contoh ya, contoh. Tambah 3/4 misalnya. Apa yang harus kita lakukan kalau penyebutnya berbeda? Ya jelas kita harus menyamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut ya, pilihan caranya itu ada 2 ya. Pilihan cara untuk menyamakan penyebut itu ada 2. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan KPK. Nah, apa itu KPK? Kelipatan persekutuan kecil ya, kelipatan persekutuan terkecil. Dan penyebut berbeda dengan mengalihkan penyebut, perkalian penyebut ya.
penyebut. Nah, apa yang membedakan menggunakan KPK dengan perkalian penyebut? Yang membedakan adalah jika ya penyebutnya itu bernilai besar, menggunakan KPK itu lebih disarankan ya. Tetapi apabila terdapat KPK dari angka tersebut, dari nilai tersebut, tapi pasti ada KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, contoh. Nah, kita akan bandingkan yang pertama ini dengan menggunakan KPK ya. KPK dari 2 dan 4, berarti kita akan menyamakan penyebutnya dulu kan, antara 2 dan 4. Ini kita harus samakan. Nah, bagaimana kita membuat langkah kerja ya? Kita harus membuat langkah kerja ya. Nah, di sini kita menggunakan KPK ya. Pak Guru akan kasih tanda di sini menggunakan KPK. Di sini menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. Nah, Pak Guru udah kasih tanda ya. Nah, sekarang kita membuat langkah kerja dulu. Langkah kerjanya adalah per plus tambah ya, tambah per. Nah, jadi di sini masih tanda tanya ya, titik. Di sini juga titik. Di sini titik. Di sini titik. Nah, kalau menggunakan KPK, berapa kira-kira KPK dari 2 dan 4? Nah, kalau dengan cara manual ya, karena angkanya kecil, ini bisa dengan cara manual. Tapi mencari KPK Pak Guru tidak jelaskan di sini caranya ya, karena itu sudah dipelajari, harusnya sudah bisa di kelas 4. Oke. Nah, KPK dari 2 dan 4 itu adalah ya, artinya 2 kelipatannya berapa? 2 dulu. Habis 2 tambah 2 4. Nah, setelah 2 4 8 12, seperti itu kan. Kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? Kan 4 ya. Nah, ini kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 4 ya. Nah, ini cara sederhananya. Tapi kalau kalian di sini tidak akan dijelaskan lagi dulu dengan mencari pohon faktor, tidak akan dijelaskan dulu karena di kelas 4 itu harusnya kalian sudah bisa ya. Nah, di sini berarti KPK-nya adalah 4 ya. Berarti di sini ditulis 4. Di sini ditulis 4. Gitu ya. Artinya di sini berarti begini. Nah, di sini berarti 2-nya ya. 2 ini ya diubah menjadi 4 ya. 2 diubah menjadi 4. Dan 4 ini sama juga dia diubah menjadi 4. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan pembilangnya? Nah, di sini kan 2 jadi 4 ya. Nah, berarti kalian harus cari 2 kali berapa supaya hasilnya 4. 2 kali berapa supaya hasilnya 4. Nah, artinya 2 kali 2 ya. Oke, paham ya? Artinya karena di bawahnya kali 2, maka di atas juga harus kali 2. Nah, di bawahnya kali 2, di atasnya juga harus kali 2. Nah, sekarang 4-nya supaya jadi 4 kali berapa? 4 kali berapa supaya hasilnya 4? Kali 1. Ya, maka di atas juga kali 1. Oke. 2 kali 2 hasilnya 4. Benar nggak? Benar ya. 4 kali 1 hasilnya 4. Oke, nah sekarang 1 kali 2 hasilnya berapa? 2. Berarti di sini pembilangnya itu adalah 2 ya. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke. Ini 2 ya, bukan 3. 2 ya. Nah, 3 kali 1 hasilnya tetap 3 ya. Nah, oke. Jadi 2/4 tambah 3/4, sekarang kan sudah sama penyebutnya. Ya, sudah sama. Nah, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya sehingga dapat hasil 2 tambah 3 itu adalah 5. 4 tambah 4 hasilnya adalah bukan 4 tambah 4 ya. Penyebutnya tidak dijumlahkan. Ya, dia tetap ditulis 4 seperti ini. Oke.
yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Sudah ya, ini menggunakan KPK ya, menggunakan KPK. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan sistem perkalian? Kalau menggunakan sistem perkalian ya, kalau menggunakan sistem perkalian, sekarang ya Pak Guru tulis perkalian. Bagaimana kalau menggunakan sistem perkalian? Nah, sekarang kita sama soalnya ya, tetap 1/2 tambah 3/4. Oke. Plus, kita buat gini kerja dulu ya, langkah kerja dulu. Nah, per tambah per seperti ini. Nah, jadi menggunakan sistem perkalian, kalian hanya perlu mengkalikan penyebutnya. Ya. 2 kali 4 hasilnya berapa? 8 ya. Jangan sampai kalian belum hafal perkalian di kelas 5 ya. Kelas 5 kalian harus sudah paham betul perkalian 1 sampai 10. Itu syarat mutlak untuk belajar matematika di kelas tinggi. Oke. Nah, 2 kali 4 8 kan? 8 berarti di sini juga 8 sama. Nah, 8-nya ini hasil perkaliannya. Jadi ini dikalikan. Dikali hasilnya ini 8. Sekarang bagaimana menentukan pembilangnya? Nah, bagaimana menentukan ini pembilangnya? Ya, sama seperti hampir mirip seperti ini ya. Jadi tadi kan 2-nya jadi 8 ya. 2-nya menjadi 8. Sekarang tadi kan 2-nya jadi 4. Nah, sekarang 2-nya menjadi 8 dan 4-nya menjadi 8. Berarti di sini kita harus mencari ya, 2 kali berapa supaya hasilnya 8. 2 kali 4 ya. Maka di atasnya juga harus kali 4. Gitu. Ya. Sehingga 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Nah, sekarang 4 kali berapa supaya hasilnya 8? Ya, jelas kali 2 ya. Kali 2. Maka di atasnya juga kali 2. Maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Ya. 6. Nah, jadi /tinggal dijumlahkan ya. Tulis saja penyebutnya langsung. Nah, ini kan tidak dijumlahkan. 4 tambah 6 hasilnya 10/8 ya. Nah, 10/8 ini sebenarnya bisa disederhanakan ya. Menyederhanakan pecahan itu bisa dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya ya, sama-sama dibagi 2. Sama-sama bagi 2. 10 bagi 2, kemudian 8 bagi 2. Nah, disederhanakan, hasil sederhananya itu Pak Guru tulis di sini ya. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi sama kan hasil antara menggunakan KPK dan menggunakan perkalian. Nah, gitu. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau menggunakan KPK, kalian sudah mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Ya. Kalau menggunakan KPK ya, kalian sudah mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Langsung dapat bentuk sederhana. Dapat bentuk sederhana. Bentuk sederhana. Sederhana. Nggak muat. Ya, langsung dapat bentuk sederhana. Dan kalau menggunakan penyebut, itu perkalian dengan penyebut itu langsung tidak ya, itu harus perlu disederhanakan. Nah, gitu ya. Maaf ya tulisannya agak jelek karena menggunakan alat yang ya memang kurang gini sih, kurang mendukung sih alatnya. Masih menggunakan drawing tablet, jadi tidak langsung bekerja di layar. Jadi masih menggunakan alat ini.
untuk nulis ya. Jadi harus memperkirakan di layar dengan di alatnya ini. Oke, baik anak-anak, sekian dulu ya penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya belum mengerti, bisa di screenshot cara-cara ini, dicatat juga. Boleh kalian minta orang tua kalian untuk membuatkan soal lalu mengerjakan seperti itu. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Silakan kalian bisa lanjut ke laman tugas dan mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Sampai jumpa.